Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arbia, NIM 2024020051, kelas 3B, Prodi D3 Kebidanan. Berdirinya saya di sini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan. Kehamilan adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim yang dimulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Kehamilan merupakan proses bertemunya sel telur dan sperma yang biasanya terjadi di ampula tuba sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan dan terjadi penanaman hasil konsepsi di dinding uterus sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan tidak lebih dari 280 hari atau 40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Kehamilan antara 28 sampai 36 minggu disebut kehamilan prematur atau kurang bulan. Kehamilan 37 sampai 40 minggu disebut kehamilan matur atau cukup bulan. Kehamilan dengan usia lebih dari 43 minggu disebut postmatur. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu usia 1 sampai 12 minggu. Trimester kedua usia 13 sampai 27 minggu dan trimester ketiga usia 28 sampai 43 minggu. Adapun perubahan fisiologis kehamilan trimester 1 yaitu perubahan fisik dan psikologis yang dialami oleh ibu hamil adalah bagian alami dari proses kehamilan. Namun, tidak semua ibu hamil akan merasakan perasaan bahagia secara konstan. Beberapa mungkin mengalami perasaan bingung, mudah sedih, atau yang mendalam tanpa alasan yang jelas. Ini biasanya merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai mood swings atau perubahan suasana hati yang umum terjadi selama masa kehamilan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan suasana hati selama masa kehamilan. Yang pertama, perubahan hormon. Yang kedua, stres dan kekhawatiran. Yang ketiga, perubahan fisik. Dan yang keempat, dukungan sosial. Adapun kunjungan antenatal care, yaitu segera periksa jika terlambat datang bulan. Periksa kehamilan minimal 6 kali selama masa kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Yang pertama, 1 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama kehamilan hingga 12 minggu untuk memastikan kehamilan intrauterin atau ekstrauterin. Yang kedua, 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Yang ketiga, 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. Kunjungan dengan dokter untuk memastikan penempatan letak plasenta dan persalinan kepala atau penurunan kepala. Ada 12 aspek penting yang harus diperiksa pada ibu hamil. Yang pertama, penimbangan berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Yang kelima, pemeriksaan presentasi janin dan denyut jantung janin. Yang keenam,
pemberian tablet tambah darah. Yang ketujuh, screening status imunisasi tetanus. Yang ke-8, screening kesehatan jiwa. Yang ke-9, tata laksana kasus, ada konseling, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan USG. Adapun pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan fisik dilakukan dari yang pertama wajah, yaitu pemeriksaan wajah ibu hamil bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perubahan yang normal maupun tidak normal selama masa kehamilan. Yang kedua, mata, yaitu pemeriksaan mata pada ibu hamil khususnya pada bagian konjungtiva dan sklera bertujuan untuk menilai kondisi umum ibu, terutama di dalam mendektil, tanda-tanda anemia dan gangguan hati. Yang ketiga, leher. Pemeriksaan leher pada ibu hamil khususnya pada kelenjar tiroid dan pembuluh limfe bertujuan untuk menilai adanya perubahan fisiologis maupun deteksi dini gangguan sistem endokrin dan imun. Yang keempat, dada. Pemeriksaan dada pada ibu hamil khususnya pada paru-paru serta bunyi jantung bertujuan untuk menilai fungsi pernafasan dan sirkulasi darah yang sangat penting selama masa kehamilan. Yang kelima, payudara, yaitu pemeriksaan payudara pada ibu hamil bertujuan untuk menilai perubahan fisiologis yang biasa dan untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan tubuh ibu. Yang keenam, abdomen. Pemeriksaan area perut ibu hamil termasuk pengamatan luka bekas operasi, pemeriksaan kandung kemih, dan pengukuran TFU atau tinggi fundus uteri bertujuan untuk memantau kondisi fisik ibu serta perkembangan kehamilan secara keseluruhan. Yang ketujuh, genitalia, yaitu pemeriksaan genitalia luar dan dalam pada ibu hamil meliputi vulva, vagina, serta kelenjar, Bartholina dan skena, bertujuan untuk memastikan tidak adanya kelainan yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan jalannya kehamilan. Yang kedelapan, anus. Pemeriksaan anus khususnya untuk mendeteksi hemoroid pada ibu hamil bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan vulva di area anus dan terutama yang umum terjadi selama masa kehamilan. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada ibu hamil. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ibu hamil. Yang pertama, minum obat tanpa resep dari dokter. Yang kedua, aktivitas berat yang membuat ibu merasa kelelahan. Yang ketiga, menolak merokok atau terpapar asap rokok. Yang keempat, minum minuman beralkohol dan jamu-jamuan. Yang kelima, stres berlebihan. Yang keenam, tidur telentang lebih dari 10 menit pada trimester kedua dan ketiga untuk menghindari kekurangan oksigen pada bayi. Penata laksanaan. Yang pertama, membina hubungan yang baik, yaitu membina hubungan yang baik antara bidan dengan ibu dan keluarga merupakan aspek paling penting dalam pelayanan kebidanan yang holistik dan berpusat pada pasien. Yang kedua, meminta persetujuan dilakukannya persalinan. Bidan meminta persetujuan sebelum melakukan pemeriksaan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan otonomi ibu dalam menerima pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan. Bidan
memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga sebagai bentuk komunikasi terbuka dan transparan dalam pelayanan kesehatan. Adapun kebutuhan dasar ibu hamil, beberapa kebutuhan dasar fisiologis pada ibu hamil. Yang pertama, oksigen, yaitu perubahan kebutuhan perempuan selama masa kehamilan menjadi meningkat, termasuk kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen yang awalnya 500 mili dapat meningkat menjadi 700 mili. Yang kedua, nutrisi. Ibu hamil membutuhkan nutrisi meningkat karena nutrisi yang baik akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan janin. Yang ketiga, personal hygiene, yaitu kebutuhan personal hygiene diperlukan setiap manusia guna untuk menunjang kesejahteraan kesehatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan personal hygiene. Yang pertama, kebersihan rambut. Yang kedua, mulut dan gigi. Yang ketiga, kebersihan payudara. Yang keempat, dan kebersihan vulva. Yaitu selanjutnya, eliminasi, yaitu keluhan ibu hamil pada pola eliminasi, yaitu keseringan buang air kecil dan kesulitan membuang air besar. Yang ketiga, mobilisasi, yaitu kondisi ibu hamil yang memungkinkan untuk bergerak terus secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dan menjaga kesejahteraan kesehatannya. Yang keenam, istirahat dan tidur, yaitu salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan istirahat dan tidur. Yang ketujuh, imunisasi. Pada masa kehamilan, ibu hamil perlu melengkapi imunisasi tetanus toksoid atau TT. Yang kedelapan, persiapan laktasi atau persiapan laktasi perlu dilakukan jauh sebelum bayi lahir agar saat ibu melahirkan akan lebih siap dan percaya diri untuk menyusui bayinya. Yang kesembilan, persiapan persalinan dan kelahiran bayi, yaitu persalinan merupakan suatu keadaan di mana ibu hamil akan melahirkan. Yang kesepuluh atau yang terakhir, memantau kesejahteraan janin, yaitu kesejahteraan janin dapat dilihat melalui adanya gangguan perkembangan janin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.